memutuskan untuk menemui sang raja. Biasanya mereka tidak mendatangi planet manapun yang penuh dosa. Hare Krishna, ampun. Terima kasih, Mataji Krishna Sevika. Ya, jadi para catur kumara, mereka adalah pertama, ya, mereka adalah putra langsung dari Dewa Brahma. Ya, catur kumara ini adalah Manasa putra dari Dewa Brahma yang terlahir dari pikirannya Dewa Brahma. Ya, kemudian catur kumara merupakan para astasida. Ya, astasida artinya orang yang menguasai astasidi, ya 8 mistik yoga, kekuatan mistik, ya anima, mahima, lagima, prapti dan lain sebagainya. Ya, kemudian di sini dijelaskan yang paling spesial dari semua kekuatan yang dimiliki. Jadi beliau bisa bepergian kemana saja tanpa menggunakan pesawat. Ya, jadi bahkan beliau bisa masuk sebenarnya ke Vaikunta. Ya, Tasya Ravinda Nayanasya pada Ravinda Kinjal Kamishra Tulasi Makaranda Vayuhu Antar Gata Swavivarena Cakara Desam Sang Sobam Aksara Jusam Apicitatan Wahu. Ya, ketika beliau para kumara ini menghirup udara, menghirup aroma dari daun tulasi yang dipersembahkan di kaki padmanya Sri Wisnu. Jadi mereka langsung berubah, ya, dari penganut Brahmawadi menjadi Vaisnava. Jadi di awal Catur Kumara ini bukanlah Vaisnava, ya. Mereka adalah para Brahmawadi yang memegang konsep bahwa Tuhan itu hanyalah Brahman, ya. Tuhan itu hanyalah Brahman. Tapi ketika mencium aroma daun tulasi yang dipersembahkan di kaki padmanya Sri Wisnu, Sang Sobam Aksara Jusam, ya. Jadi mentalitas mereka berubah karena mendapatkan penyucian, ya. Sehingga mereka menginginkan untuk bertemu langsung dengan Sri Wisnu pada saat itu. Dan mereka pergi ke angkasa rohani, ya, tanpa menggunakan pesawat, ya. Jadi Siddheshwara, ya, Catur Kumara adalah para Siddheshwara, artinya orang yang sudah menguasai uh, kekuatan mistik yoga, ya. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian di sloka 13, ya, Maharaj Prithu tidak bertanya kepada para kumara tentang keberuntungan material mereka. Sloka 13. Ya. Apa yang menjadi alasan? Yuk, silahkan. Yang ingin baca sloka 13 di sini. Boleh saya, Prabu? Silahkan. Silahkan, Mataji. Ya. Ya. Kacin kusalam nata indriyartarta wedinam biasana wapa etasmin patitanam swakarma bihi. Artinya, Maharad Prithu bertanya kepada para resi itu tentang orang-orang yang terbelenggu dalam kehidupan material yang penuh bahaya ini disebabkan oleh perbuatan masa lalu mereka. Bisakah orang semacam itu yang tujuannya hanyalah kepuasan indria diberkati dengan suatu kemujuran? Penjelasan yang Maha Berkarunia Prabhupada, Maharad Prithu tidak menanyakan kepada para kumara tentang kemujuran mereka, sebab para kumara selalu bernasib baik atas kekuatan dari kehidupan selibat yang mereka jalani. Oleh karena mereka selalu tekun pada jalan pembebasan, tidak ada soal nasib buruk. Dengan kata lain, para Brahmana dan Vaisnava yang mengikuti jalan kemajuan spiritual dengan tegas selalu beruntung. Pertanyaan yang diajukan oleh Maharad Prithu adalah menyangkut kepentingannya sendiri, sebab ia berada dalam kedudukan sebagai seorang grihasta dan mengemban otoritas kerajaan. Raja bukanlah hanya grihasta yang umumnya larut dalam kepuasan indria, melainkan kadang-kadang juga dilibatkan berburu binatang, sebab mereka harus berlatih ilmu membunuh. Jika tidak demikian, akan sangat sulit bagi mereka untuk mengalahkan musuh-musuh mereka.
Hal-hal semacam itu tidaklah bertuah. 4 jenis kegiatan yang berdosa. Bergaul dengan perempuan untuk berzina, berjudi, diizinkan untuk dilakukan oleh para ksatria demi alasan-alasan politik. Kadangkala mereka harus melakukan kegiatan-kegiatan berdosa ini. Sebuah contoh yang nyata adalah para Pandawa. Ketika para Pandawa di sana untuk berjudi dan bertaruh sebuah kerajaan, mereka tidak dapat menghindar. Dan dengan perjudian itu mereka kehilangan kerajaannya dan istri mereka dihina. Demikian pula para kesatria tidak dapat menghindar dari pertarungan jika ditantang oleh pihak lawan. Karena itu, Maharatri itu dengan mempertimbangkan semua kenyataan ini, bertanya apakah ada suatu jalan yang bertuah. Kehidupan Grihastha tidak bertuah, sebab Grihastha berarti kesadaran untuk kepuasan indria. Dan begitu ada kepuasan indria, kedudukan seseorang selalu penuh bahaya. Dunia material ini dikatakan sebagai padam-padam yat padam natesam. Ada ancaman bahaya dalam setiap langkah. Srimad Bhagavatam, skanda 10, bab 14, sloka 58. Semua orang di dunia material ini berjuang keras untuk kepuasan indria. Guna mencari kejelasan tentang hal ini, Maharatri itu bertanya kepada 4 kumara tentang roh-roh terikat yang jatuh, yang membusuk di dunia material ini sebagai akibat dari kegiatan buruk atau tidak bertuah mereka terdahulu. Apakah kemungkinan tercapainya kehidupan spiritual yang bertuah bagi mereka? Dalam sloka ini, kata Indriyarta Wedinam bermakna sangat penting. Ia mengisyaratkan tentang orang-orang yang satu-satunya tujuannya adalah memuaskan indria-indria. Mereka juga dijelaskan sebagai pati tanam atau jatuh. Hanya orang yang menghentikan segala kegiatan untuk kepuasan indria yang dianggap mulia. Kata penting lainnya adalah swakarma bihi. Seseorang menjadi jatuh disebabkan oleh kegiatan buruk masa lalunya sendiri. Semua orang bertanggung jawab atas keadaannya yang jatuh yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Ketika kegiatan diubah menjadi bakti, kehidupan bertuah seseorang telah dimulai. Ya. Sudah, Prabu. Ya. Jadi apa alasannya Mataji? Kenapa Maharaj Prithu tidak menanyakan tentang keberuntungan material dari para catur kumara? Karena para catur kumara sudah beruntung sejak lahir, Prabu. Kekuatan dari kehidupan yang mereka jalani gitu. Oke. Kalau nggak Ya. salah, Prabu. Nggak salah, saya kan nggak bilang salah. Nggak salah. Ya, karena secara umum kehidupan Vaishnava itu sangatlah mujur, beruntung. Ya. Jadi Manggala, ya. Manggala artinya selalu beruntung, ya. Yang ikut Manggala Arati, artinya yang mengawali paginya dengan Manggala Arati. Jadi semuanya mujur, ya. Kehidupan kita itu mujur, ya. Jadi tidak diragukan lagi bahwa kehidupan seorang Vaishnava yang tekun dalam bakti itu senantiasa mujur. Jadi untuk catur kumara, ya mereka adalah roh-roh yang sudah terbebaskan, ya. Jadi bagi roh yang sudah terbebaskan, jadi tidak ada lagi pertanyaan baik dan buruk, hitam dan putih, ya. Artinya semuanya itu sama, ya semuanya sama. Jadi apa itu suka dan duka bagi mereka itu sama. Semuanya adalah karunia Krishna. Jadi di dalam suka seorang penyembah itu melihat Krishna, di dalam duka juga seorang penyembah melihat Krishna. Ya, Narayana para sarve na kutascana bhibyati swarga pawarga narakesu apitulyarsa darsinaha. Nah, apitulyartha darsinaha selalu melihat di situ, ya. Krishna dilihat, pelayanan Sri Krishna selalu dilihat.
Entah dia berada di surga, di neraka, atau mendapatkan pembebasan sekalipun. Jadi intinya Narayana Para. Narayana Para artinya orang yang memuja Sri Narayana dengan tekun. Ya, Swarga Pawarga Narakesu Apitulyarta Darsinaha. Ya. Jadi sloka ini menarik sekali ya. Ketika Dewi Parwati mengutuk Maharaj Citraketu, ya dikutuk Maharaj Citraketu menjadi raksasa. Apa yang menjadi tanggapannya Maharaj Citraketu? Beliau mencakupkan tangan dan mengatakan, terima kasih ibu, saya terima kutukan ini. Kemudian Parwati menjadi bingung, loh ini saya kasih kutukan kok santai saja dia hidupnya ini Maharaj Citraketu. Akhirnya Dewa Siwa memberikanlah sloka ini kepada Parwati Dewi, ya. Karena Maharaj Citraketu Narayana Para, memiliki Sri Narayana, memuja Sri Narayana senantiasa. Jadi, Apitulyarta Darsinaha. Beliau melihat Sri Krishna berada di mana-mana, entah di surga, di neraka, atau mendapatkan pembebasan. Entah menjadi seorang raja sekarang atau menjadi raksasa di kehidupan berikutnya, tidak masalah. Dan bahkan nanti di dalam skanda 6 ini adalah lila yang sangat menarik ya, Vritasura ini ya. Dijelaskan di situ Vritasura walaupun berada di dalam badan raksasa, beliau jauh lebih sadar akan Krishna daripada Dewa Indra yang berada di dalam badan seorang raja surga. Ya, sura dan asura. Jadi pengertiannya di sini kadang-kadang kita hanya melihat luarnya saja ya, sura, asura. Sura artinya para dewa, asura artinya raksasa. Ya, apalagi kalau kita di Bali gitu, kalau sudah mendengar raksasa, pasti yang muncul dalam pikiran kita kayak celuluk yang kukunya panjang, yang ada taringnya. Sebenarnya mereka sama-sama tampan. Ya, Asura ini tampan karena anaknya Diti dan Kasyapa Muni. Hanya yang menjadi perbedaan adalah karakter mereka. Ya, makanya dijelaskan di dalam skanda 6, Vritasura yang berada di dalam badan raksasa itu jauh lebih sadar akan Krishna daripada Indra yang berada di badan seorang raja surga. Ya. Oke, jadi semuanya mujur ya. Kenapa Maharaj Prithu tidak menanyakan tentang kemujuran dari para catur kumara? Karena Maharaj Prithu mengetahui roh yang terbebaskan itu sudah Apitulya Tadarsinaha. Melihat Krishna ada di mana-mana, itulah kemujuran yang sebenarnya. Bahwa tu darsanam yatsyat apunar bawa darsanam. Kalau sudah melihat Krishna ada di mana-mana, jadi seseorang sudah terbebas dari perputaran kelahiran dan kematian. Ya, itu yang disampaikan oleh Ibu Kunti juga. Kemudian topik berikutnya, ya tujuan dari didirikannya gerakan kesadaran Krishna ini. Ya, apa yang menjadi tujuan? Tentu saja di ISKCON kita Srila Prabhupada memberikan 7 visi didirikannya gerakan kesadaran Krishna ini. Tapi di sini secara spesifik Srila Prabhupada menjelaskan apa sih sebenarnya tujuan utama didirikannya gerakan kesadaran Krishna ini. Sloka 23. Tadi Mataji Mohanas ini kayaknya ingin membaca, silahkan. Boleh dapat kesempatannya sekarang. Sloka 23. Hare Krishna, mohon maaf Rambut yang lagi jaga di rumah sakit. Tidak mau buka. Karena tadi sempat buka mikrofon, saya kira ingin baca tadi. Hare Krishna. Oke. Selamat berjaga. Yang lain yang ingin membaca, Mataji Radha Govinda. Mataji Radha Govinda dari GNB. Silahkan. Ya, Hare Krishna, bentar, saya translate dulu. Ya. Sloka 23 ya. Ya. Sloka 23. Artendriya Rama Sangosti Asnaya Tatsu Matanam Aparigrahena Cha Vivikta Ruchya Paritosa Atmani Winaharer Guna Priyusa Panat.
Seseorang harus mencapai kemajuan dalam kehidupan rohani dengan tidak bergaul dengan orang-orang yang hanya mementingkan kepuasan indera dan mencari keuntungan. Bukan hanya orang-orang seperti itu, tetapi orang yang bergaul dengan orang-orang seperti itu harus dihindari. Seseorang harus membentuk hidupnya sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat hidup damai tanpa meminum saripati keagungan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa Sri Hari. Dengan demikian, seorang dapat ditinggikan dengan membenci kenikmatan indria-indria. Penjelasan Srila Prabhupada. Di dunia material, semua orang tertarik pada uang dan kepuasan indria. Satu-satunya tujuan Allah adalah mendapatkan uang sebanyak mungkin dan menggunakannya untuk kepuasan indria. Srila Sukadewa Goswami menggambarkan aktivitas orang-orang materialistik sebagai berikut. Nindraya hiryate naktam yawe yena cawa waya dihwa carte haya rajan kutumba barane nawa. Bhagavad Gita Bhagavatam skanda 2 bab 1 sloka 3. Ini adalah contoh orang-orang materialistik di mana malam hari mereka membuang-buang waktu dengan tidur lebih dari 6 jam atau berpoya-poya dengan kenikmatan seksual. Inilah pekerjaan mereka di malam hari. Dan di pagi hari mereka pergi ke kantor atau tempat usaha hanya untuk mencari uang. Begitu ada uang, mereka langsung sibuk membeli barang-barang untuk anak-anak dan orang lain. Orang-orang seperti itu tidak pernah tertarik untuk memahami nilai-nilai kehidupan. Apa itu Tuhan, apa itu jiwa individu, dan apa hubungan Tuhan, dan lain-lain. Segala sesuatu terdegradasi sedemikian rupa sehingga mereka yang seharusnya religius juga saat ini hanya tertarik pada kepuasan indria. Jumlah orang materialistik di zaman kali ini telah meningkat lebih banyak daripada di zaman lainnya. Oleh karena itu, orang-orang yang ingin pulang kembali kepada Tuhan hendaknya tidak terlibat dalam pelayanan kepada jiwa-jiwa yang telah mencapai pencerahan. Tetapi juga harus meninggalkan pergaulan dengan orang-orang materialistik yang hanya bertujuan untuk mencari uang dan menggunakannya untuk kepuasan indria. Mereka juga hendaknya tidak menerima tujuan-tujuan orang materialistik, yaitu uang dan kepuasan indria. Oleh karena itu dinyatakan Bhakti Pare Sanubawo Wiraktir Anyatraca. Untuk maju dalam pelayanan bakti, seseorang harus tidak tertarik pada cara hidup material. Apa yang menjadi subjek kepuasan bagi para penyembah tidak menarik bagi mereka yang bukan penyembah. Penyangkalan belaka atau meninggalkan pergaulan dengan orang-orang material tidaklah cukup. Kita harus memiliki komitmen. Terkadang ditemukan bahwa seseorang yang tertarik pada kemajuan rohani meninggalkan pergaulan dengan masyarakat material dan pergi ke tempat terpencil sebagaimana dianjurkan khususnya bagi para yogi. Tetapi itu juga tidak akan membantu seseorang dalam kemajuan rohani karena dalam banyak kasus para yogi seperti itu juga jatuh. Mengenai para gyani, umumnya mereka jatuh tanpa berlindung di kaki Padma Tuhan. Kaum impersonalis atau kaum feodalis dapat dengan mudah menghindari pergaulan material yang positif. Mereka tidak dapat tetap teguh dalam transendensi tanpa terlibat dalam bakti. Awal dari bakti adalah mendengarkan tentang keagungan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa.
Hal itu dianjurkan dalam sloka Wina Harer Guna Piyusa Panat. Seseorang harus meminum saripati keagungan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, dan ini berarti bahwa seseorang harus selalu terlibat dalam mendengar dan melantunkan keagungan Tuhan. Itu adalah metode utama untuk maju dalam kehidupan rohani. Sri Chaitanya Mahaprabhu juga merekomendasikan hal ini dalam Chaitanya Charitamrita. Jika seorang ingin maju dalam kehidupan rohani dengan keberuntungan besar, ia dapat bertemu dengan seorang guru kerohanian yang bona fide dan darinya belajar tentang Krishna. Dengan melayani guru spiritual, guru kerohanian dan Krishna, ia memperoleh benih bakti lata bija. Dan jika ia menabur benih itu di dalam hatinya dan menyiraminya dengan mendengar dan melantunkan, benih itu akan tumbuh menjadi bakti lata yang subur, atau menyiraminya dengan atau menjadi tanaman yang merambat bakti. Tanaman merambat itu begitu kuat sehingga menembus lapisan alam semesta dan mencapai dunia rohani. Lalu terus tumbuh hingga mencapai dan bernaung di kaki Padma Krishna. Sebagaimana tanaman merambat biasa juga tumbuh hingga bernaung kokoh di atap. Kemudian tumbuh dengan sangat stabil dan menghasilkan buah yang dibutuhkan. Sebab sejati dari tumbuhnya buah tersebut yang di sini disebut saripati mendengarkan keagungan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa adalah menyirami tanaman merambat bakti dengan mendengarkan dan melantunkan mantra. Maknanya adalah bahwa seseorang tidak dapat hidup di luar pergaulan para penyembah. Seseorang harus hidup dalam pergaulan para penyembah, di mana terdapat nyanyian dan pendengaran yang terus-menerus tentang keagungan Tuhan. Gerakan kesadaran Krishna dimulai untuk tujuan ini, agar ratusan pusat ISKCON dapat memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk mendengar dan menyanyikan mantra, untuk menerima guru kerohanian dan memisahkan diri dari orang-orang yang mementingkan materi. Karena dengan cara ini seseorang dapat membuat kemajuan yang kokoh dalam perjalanan pulang kembali kepada Tuhan. Kijai. Hai, terima kasih Mataji Radha Govinda. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari penjelasan Srila Prabhupada di sini? Apa yang beliau sampaikan mengenai tujuan utama dari didirikannya gerakan kesadaran Krishna ini? Kita dapat bergaul, selalu bergaul dan menghindari pergaulan dengan orang yang bukan penyembah, selalu mendapatkan pergaulan kepada para penyembah jika kita berkumpul di komunitas penyembah. Dan kita yang sejatinya, yang poin utamanya itu mendapatkan perlindungan dari seorang guru. Mungkin itu. Oke. Apa intisari dari pergaulan? Intisari dari pergaulan kita menjadi sadar akan Krishna dan mengembangkan sifat-sifat baik dari mendengarkan. Kan mendengarkan utama tadi Prabu dijelaskan. Dengan mendengarkan kita akan mengembangkan pengetahuan rohani. Dengan mengembangkan pengetahuan rohani kita akan disucikan dan kita akan menyadari bahwa kita adalah sang roh dan sebagai pelayan Sri Krishna. Ya, terima kasih. Ya, jadi itulah tujuan utama ya didirikannya gerakan kesadaran Krishna ini. Srila Prabhupada dengan sangat jelas di sini untuk memberikan kesempatan kepada setiap jiwa untuk datang dan berkumpul, duduk dan melakukan Srawanam dan Kirtanam. Ya, khususnya Srawanam yang pertama Srila Prabhupada sampaikan. Pertama mendengar, memberikan mereka kesempatan untuk mendengar tentang Krishna kata.
ya satam prasanggan mama wirya samwido bawanti hrit karena rasayana kataha, ya. Jadi itulah yang memberikan pembebasan. Tajo sanad aswa apa warga warmani srada ratir baktir anukramisyati. Jadi mendengar sangat penting. Bahkan Srila Prabhupada dengan tegas menyampaikan di sini, dengan mendengar ya itu adalah kunci sukses utama dalam kesadaran Krishna ini. Yang pertama mendengar. Ya. Srawanam baru kirtanam. Setelah terjadinya srawanam, kirtanam, baru ada proses yang namanya mananam. Mananam artinya berpikir, ya. Kemudian smaranam, mengingat. Ya, jadi mengingat. Jadi sebelum di antara kirtanam dan smaranam itu ada yang namanya mananam. Ya. Jadi di loading dulu informasi yang kita dengar itu, ya. Baru di situ nanti bisa kita mengingat Krishna. Ya, jadi mendengar ini adalah basic yang sangat penting, fondasi dalam kesadaran Krishna kita. Apa yang Krishna sampaikan dalam Bhagavad Gita 10.9? Nah, ayo kita berlomba-lomba dulu. Chatusloki yang kedua. Macitamat Prana Lanjut, Prabu, lanjut. Katayanta Jamamita Cara Mantica. Artinya? Artinya, Prabu Sadbuja? Penyembah murniku senantiasa menyerahkan diri kepadaku, seluruh kehidupannya dipersembahkan kepadaku, dan mereka mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan yang besar dari kegiatan yang senantiasa memberikan penjelasan satu sama lain dan berbicara tentangku. Hare Krishna. Ya, terima kasih. Ya, jadi kepuasan ya dalam kesadaran Krishna ini, jadi pupuk rohani kita sebenarnya mendengarkan ya Srawanam dan Kirtanam. Jadi dalam proses mendengar itu harus ada yang Kirtanam. Jadi Kirtanam bukan hanya menyanyi Hare Krishna saja, bukan hanya main kartal, mridanga dan harmonium saja. Tapi di sini Sukadewa Goswami adalah orang yang melakukan Kirtanam. Pariksit Maharaj adalah yang melakukan Srawanam. Ya, jadi Kirtanam itu ada dua jenis. Yang pertama menyanyikan Mahamantra Hare Krishna, dan yang kedua mengagungkan lila-lila Sri Krishna. Itu juga Kirtanam. Ya. Di bagian akhir dari penjelasan Srila Prabhupada Bhagavad Gita 10.9, apa yang beliau sampaikan? Di situ beliau pertama memberikan analogi bagaikan seekor ikan. Ya. Seekor ikan yang tidak bisa hidup tanpa air. Begitu pula seorang Vaisnava tidak bisa hidup tanpa Krishna kata. Kemudian contoh yang kedua di bagian akhir yang beliau berikan yaitu ketertarikan seorang Vaisnava terhadap Krishna kata itu seperti halnya ketertarikan antara seorang anak muda terhadap seorang gadis. Ya, jadi sangat kuat ketertarikannya. Ya, jadi seorang Vaisnava yang maju dalam kesadaran Krishna, mereka tidak bisa melanjutkan hidupnya tanpa Krishna kata. Kalau kita tidak senang mendengarkan Krishna kata, artinya kita sedang sakit. Ya. Syat Krishna nama carita disita pyavidwa pito patap tarasanasya narucikanu. Narucikanu. Tidak ada ruci, tidak ada rasa dalam mendengarkan Krishna kata. Artinya kita sedang sakit. Ya. Oke. Di kolom chat tadi ada pertanyaan dari Prabu Adipurusa. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah yang menjadi perbedaan antara Brahmawadi dan Mayawadi? Ya. Jadi Brahmawadi adalah orang yang penganut Brahman, ya, yang memuja cahaya Brahman, tetapi mereka tidak menolak bentuk kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Jadi mereka mengakui adanya orang yang lebih superior, ya, tetapi mereka belum sepenuhnya mengetahui
bagaimana rupa dari orang itu, tapi mereka mengerti bahwa cahaya Brahman ini berasal dari seorang, ya, berasal dari sebuah kepribadian. Itu adalah Brahmawadi. Tetapi Mayawadi adalah orang yang sepenuhnya menolak bentuk dari perwujudan kebenaran yang mutlak, dan kendati pun para Mayawadi biasanya melakukan puja mereka dengan memuja 5 wujud, ya. Yang pertama yaitu Siwa, kemudian Durga, Ganesha, Laksmi, dan Wisnu. Tapi mereka berpikir bahwa wujud ini juga adalah ilusi atau khayalan. Ya, jadi bagi para Mayawadi, wujud Tuhan itu adalah khayalan belaka. Ya, semuanya adalah sunya atau kekosongan. Tapi Brahmawadi, mereka memuja Brahman, Brahma Jyoti, dan mereka mengerti bahwa ada kepribadian yang merupakan sumber dari Brahman ini. Ya, jadi itu perbedaannya. Tetapi secara umum mereka tergolong dalam pemuja kekosongan, karena Brahmawadi juga belum seutuhnya mengerti, belum seutuhnya mendapatkan apa istilahnya ya, gambaran bagaimana sih sebenarnya wujud kepribadian Tuhan yang sebenarnya. Tetapi mereka memiliki ide, gagasan, pengertian bahwa cahaya Brahman ini ada sumbernya. Seperti halnya lampu punya cahaya, ya. Kalau tidak ada lampu, bagaimana mungkin ada cahaya? Prabhupada memberikan contoh seperti matahari. Ada cahaya matahari, ada bola matahari. Jadi seperti itu. Ya, tapi Mayawadi berpikir sepenuhnya maya atau ilusi. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua. Apa tadi pertanyaan Prabu yang kedua? Prabu Adipurusa? Mengenai Catur Kumara. Ya, mengenai Catur Kumara. Apakah Catur Kumara ini memiliki, kan ada 4 Kumara, ya, Sanaka, Sanandana, Sanatana, dan Sanat Kumara. Apakah keempat Kumara ini memiliki keahlian, kekuatan yang berbeda-beda atau memiliki kekuatan yang sama? Jawabannya sama. Ya, semuanya memiliki astasiddhi, semuanya bisa terbang, semuanya bisa bepergian kemana-mana, dan kemanapun mereka pergi, tempat itu akan menjadi tempat yang bebas dari dosa. Itu satu lagi ya mengenai Catur Kumara. Karena tirti kurwanti tirtani swanta stena gada berita. Jadi kemanapun mereka pergi, tempat itu akan menjadi tempat peziarahan atau tirta. Ya. Oke, Mataji Radha Govinda tadi sempat angkat tangan. Hare Krishna mau tanya, Prabu. Silakan. Tadi di sloka tadi yang saya baca itu bahwa Prabhupada menjelaskan bahwa orang yang materialistik itu kan harus ditinggalkan sama sekali, dan kita harusnya hanya bergaul dengan para penyembah. Bagaimana cara menjaga pergaulan sehat di zaman modern tanpa kehilangan empati dari orang lain? Mohon elaborasi. Ya. Terima kasih Mataji atas pertanyaannya. Yang harus ditinggalkan yaitu pergaulan mereka. Ya. Jadi tidak bisa dipungkiri kita di zaman sekarang ini, mau tidak mau kadang-kadang kita harus berinteraksi dengan orang-orang materialistik. Tetapi kuncinya di sini jangan sampai kita mengambil pergaulan mereka. Nah, artinya apa? Kita harus memberikan pergaulan. Atau kita harus bersikap netral supaya aman. Jangan mengambil pergaulan mereka. Artinya, jangan ikut nimbrung untuk melakukan prajalpa. Jadi dealing secukupnya saja, kemudian kembali kepada orang-orang yang sadar akan Krishna. Berkecimpung lagi ya pada orang-orang yang sadar akan Krishna. Kadang-kadang kita bisa terlena juga ya, ikut nimbrung, ikut melakukan prajalpa. Jadi Srila Prabhupada menjelaskan bagaimana maya mulai masuk ke dalam pikiran kita, yaitu melalui prajalpa. Ketika seorang penyembah mulai melakukan prajalpa, membicarakan topik yang tidak berdasarkan kesadaran Krishna, maya sudah mulai menyerang. Ya, jadi seperti itu.
praktikalnya sih tentu saja kita harus hidup di lingkungan para Vaishnava, tetapi memang sulit sekali untuk menghindari secara total berkecimpung dengan orang-orang yang bukan penyembah. Jadi itu saja intinya, jangan ikut terbawa. Sebentar dulu. Ya, tapi kita dealing secukupnya saja. Itu intinya, dealing secukupnya saja supaya tidak ikut terseret terlalu jauh dalam pembicaraan yang bersifat materialistik. Pokoknya kita melakukan bisnis, oke, secukupnya saja, ya, hanya sebatas pembicaraan bisnis saja. Kemudian kembali lagi, ya, tarik diri kita. Memang sulit, ya, tapi harus seperti itu. Ya, Mataji Radha Govinda, itu saja tanggapan dari saya. Mungkin ada penyembah lain, karena kita dituntut sebenarnya oleh Srila Prabhupada untuk membangun perkampungan Vaishnava, ya, seperti di GNB contohnya. Tapi bagaimana dengan kita yang tinggal di kota seperti itu? Ya mau tidak mau kita harus ketemu sama orang yang bukan penyembah. Tapi itu saja intinya, dealing secukupnya. Oke? Tambahannya Prabu, kita kan sudah hidup di lingkungan penyembah ini, tapi sering juga para penyembah itu seperti mengadakan diskusi tentang hal-hal material gitu kan. Sebaiknya sikap kita itu seperti apa? Wah, ini adalah pertanyaan yang praktikal, ya. Jadi ini bisa apa ya istilahnya? Kalau tidak terjun langsung dalam komunitas itu, jadi sulit untuk saya memberikan komentar di sini, ya. Jadi bahkan di lingkungan penyembah sekalipun masih juga terjadi hal seperti itu, ya, karena kita tidak mengambil advantage, keuntungan secara utuh, ya. Seharusnya kita bisa memanfaatkan berada di dalam lingkungan penyembah secara utuh dan melakukan kesadaran Krishna sepenuhnya di situ, ya. Tapi karena kita harus jujur kepada diri kita sendiri juga, kita belum sepenuhnya murni, ya, kadang-kadang kita juga masih melakukan prajalpa dan lain sebagainya, ya. Kalau menurut Mataji pribadi bagaimana? Ya sulit ya Prabu, gimana ya? Namanya kalau kita menghindar total juga kan kita bermasyarakat